Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 9 ayat 2-10. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Sejarah iman akan Allah yang Esa dimulai dari Abraham. Abraham bercakap-cakap dengan Allah. Dan ia diberi jalan untuk semakin mengenal Tuhan. Tuhan bersabda, "Pergilah ke tanah yang akan kuberikan kepadamu." Sekalipun Abraham itu kaya, ia mengikuti apa yang dikehendaki Allah itu. Dari daerah Mesopotamia, daerah antara sungai Efrat dan Tigris itu, tanah yang subur. Abraham itu punya berpuluh-puluh ternak, mungkin beratus. Hidupnya cukup aman.
Tetapi karena perintah Tuhan ia mengikuti dan menemukan tanah itu. Tetapi Allah juga berjanji kepadanya bahwa ia akan menjadi bapa bangsa yang besar. Dan sekalipun Abraham sudah tua bersama dengan Sarah istrinya itu sudah lewat waktu untuk punya anak, sudah usur usia. Namun Abraham tetap percaya. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, menjadi bapak bangsa yang besar. Abraham percaya. Dan ia mendapatkan anak. Pada permulaannya dikira dari hambanya. Tetapi Allah berkata, dari Sarah istrimu. Percaya dan terjadilah. Dan percobaan dari Tuhan itu tidak selesai begitu saja. Allah minta ia mengorbankan putra tunggalnya itu, Ishak. Dan dikatakan dengan segenap hati dipersembahkannya anaknya itu. Anak itu buah hati, tersayang, anak tunggal yang dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar. Tapi Abraham percaya dipersembahkannya anak itu. Tetapi Allah melihat hal itu dan hal itu dibenarkan oleh Allah. Kebenaran yang dimiliki Abraham itu, imannya yang tangguh, mendapatkan kasih karunia Allah. Semuanya itu berlangsung. Iman itu dari bangsa yang kemudian terjadi, bangsa Israel, terus terjadi. Iman itu selalu mendapatkan pencobaan, karena iman itu harus berkembang. Suatu evolusi terjadi. Pelan-pelan pengenalan akan Allah itu semakin lama, semakin hendaknya semakin berkembang. Israel semakin berkembang akan iman akan Allah yang Esa itu. Tetapi itu, perkembangan itu tidak berkesudahan. Puncaknya ialah Allah memperkenalkan Yesus itu. Yesus yang anak Maria itu. Kepercayaan bahwa Allah itu mengutus putranya itu suatu iman yang berkembang dan dikembangkan oleh bangsa manusia seluruhnya, termasuk kita-kita ini. Iman itu selalu digoda, setiap zaman mempunyai perkembangannya sendiri. Tetapi evolusi itu harus terus berkembang. Sampai sekarang, dalam diri sekarang lebih mempribadi. Setiap dari kita itu hendaknya berkembang dalam iman kita akan pengenalan akan Allah. Entah kita itu
sudah mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus itu yang tersalibkan bagi kita. Ketika kita dibaptis, entah kita kecil, entah kita besar, bahkan kepada kita setiap tahun diberi waktu untuk semakin mengenal apa yang menjadi pekerjaan Putra Tunggal Allah itu. Yesus ketika dibaptis terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Waktu dibaptis di Sungai Yordan, kita tahu itu. Tetapi itu suatu permulaan akan tugasnya. Karena baptis itu artinya suatu penenggelaman. Baptis itu artinya ditenggelamkan dalam air. Artinya mati, tetapi mau hidup untuk Tuhan, mau kerja untuk Tuhan. Dan ketika Yesus akan di tengah-tengah pekerjaannya mendapat tantangan dari banyak orang, mau tidak mau dia harus mendapatkan seteru. Dia tidak bermusuhan dengan siapapun, tetapi orang justru memusuhi dia, menjadi seteru dari dia. Malahan itu adalah orang-orang yang pada permulaannya setia mengabdi Allah yang esa itu. Orang-orang Farisi, orang-orang imam-imam kepala, dan tua-tua Yahudi memusuhi dia. Karena mereka menghendaki dia dibunuh, disengsarakan dan dibunuh. Dan itu terjadi. Semua mendapat pencobaan di dunia ini. Karena itu pemazmur tadi berkata, "Aku mau hidup. Aku boleh mendapatkan hidup di tengah-tengah manusia. Hidup di tengah-tengah orang-orang yang hidup." Karena ketertindasan. Kita ini orang-orang yang tertindas. Karena itu tadi pemazmur mengatakan, kami ini orang-orang anak dari hamba sahayamu. Anak-anak dari hamba sahaya. Tetapi mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena percaya. Karena itu lalu kita tahu bahwa kita hidup ini hendaknya semakin berkembang pengenalan akan Yesus Kristus anak Allah itu. Karena dia seperti kita tahu sebagai orang yang datang dari atas, dikatakan dalam manusia yang menjadi Allah, yang sabda yang menjadi daging itu, suaranya hendaknya kita dengarkan. Suaranya itu menggema di hati kita. Suaranya itu menggema di hati kita dan kita hendaknya mendengarkan dia. Pengenalan akan dia harus semakin lama semakin berkembang. Evolusi artinya perkembangan secara pelan-pelan supaya dengan hati yang lebih mantap menerimanya itu. Dan semua orang mendapatkan cobaan hidup. Malahan Allah itu menyerahkan putranya itu kepada kita.
untuk menebus dosa-dosa kita, ia rela mati di kayu salib. Dosa-dosa kita itu dipikulnya. Itulah pembebasan kemerdekaan kita. Lalu kita tahu bahwa oleh Kristus yang datang dari sisi kanan Bapa itu, Dia yang telah dibangkitkan untuk kita, untuk membuktikan bahwa iman kepercayaan kita itu benar dan sungguh adil. Keadilan Allah itu nampak dengan penyerahan putranya itu kepada kita untuk mengalami kematian. Kematian untuk menebus dosa-dosa kita. Pengenalan akan kasih Allah yang begitu besar hendaknya berkembang di dalam hati kita. Pelan-pelan. Karena itu setiap tahun diberi waktu untuk semakin mengenal. Masa ini masa yang penuh rahmat. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi di seluruh jagat semesta ini. Dia tahu isi hati kita dengan mendalam. Apa rencana kita, apa kemauan kita, apa yang hendak kita perbuat. Dia tahu bagaimana kita mempertahankan iman kepercayaan kita itu. Dunia ini selalu digoda. Dan godaan itu datang dari mana-mana. Kadang-kadang kita itu malah terperangkap. Kita merasa nyaman dan kita rasa nyaman ini dari Allah, lalu kita tertipu oleh dunia ini. Dunia ini yang menginginkan agar kita itu aman dan nyaman dan lalu tidak peduli lagi. Saya sudah nyaman, untuk apa saya peduli dengan orang lain? Untuk apa saya membagi-bagikan harta saya, rezeki saya kepada orang lain? Saya sudah nyaman. Malahan ada yang seperti orang kaya dengan Lazarus yang miskin itu menyimpan berlumbung-lumbung berasnya untuk kenyamanan dirinya dan tidak peduli dengan orang miskin Lazarus itu. Allah ini ingin agar kita itu semakin mengenal apa yang dikerjakan Putra Allah itu bagi kita. Putra Allah itu yang oleh Paulus dikatakan, siapakah yang akan membela kita? Kita yang tertindas di dunia ini. Yang kadang-kadang tidak tahu bahwa kita ini tertindas. Teknologi, industri yang semakin maju, sampai tanah-tanah kita itu semua diduduki. Mengapa terjadi permusuhan, kebencian di dunia ini? Peperangan di Eropa, perebutan kekuasaan di Afrika, di Amerika Latin, di Asia Timur juga bergolak. Malah di tempat Yesus itu sekarang terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Bagaimana itu mungkin terjadi kalau kita orang di dunia ini bersama-sama bersatu dalam menyembah Tuhan Allah kita? Kita melupakan itu. Kita hanya mementingkan kebutuhan kita. Tetapi kebutuhan sesama tidak kita pikirkan. Padahal Allah itu memikirkan. Dia memandang dan Dia tahu isi hati kita. Karena itu Ia ingin kita kembali kepada rencana Allah menciptakan manusia itu untuk ikut serta dalam pekerjaannya. Karena itu gereja hendaknya menjadi orang-orang yang bersekutu dengan Yesus Kristus. Siapa akan melawan kita? Karena pembela kita ialah Allah sendiri di dunia ini. Jangan khawatir akan hidupmu, akan kesusahan dan kesukaranmu. Karena ketika kamu menjerit kepada Allah, keluhanmu itu didengarkan.
Tidak sedetik pun Allah itu melupakan apa yang diciptakannya. Lebih-lebih orang-orang pilihannya yang mengenal bahwa Allah itu pelindung dan pembela, penolong. Karena itu Roh Kudus disebut penolong. Karena Roh Kudus itu mau tinggal di dalam diri kita. Roh Kristus itu mau menguasai hati kita. Karena itu berkembanglah terus. Bukalah hatimu pelan-pelan. Karena Tuhan menanti kapan kita ini seiring dengan Dia, menjadi sekutu dari Dia. Siapa yang akan membela kita? Hanya Dia yang di atas membela kita. Allah membela kita dengan menyerahkan putranya kepada kita. Anak tunggal Allah itu diserahkan kepada kita. Bahkan kata Paulus itu, dia menjadi pembela. Dia yang dibunuh itu, tetapi tangan Allah yang kuat telah membangkitkan dia untuk bersama dengan Allah sendiri menolong kita, membela kita, kapanpun kita membutuhkannya. Karena itu berdoalah dengan sepenuh hati bila ada kesusahan, kesulitan di dalam hidupmu, panjatkan itu karena Allah itu mendengarkan. Kita pun hendaknya mendengarkan suara Allah itu. Inilah putraku, dengarkanlah dia. Tuhan menanti